Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini aku mau bandingin dua saham yang berada di sektor defensif. Tapi harganya udah murah banget nih. Kira-kira gimana peluang kedua saham ini ya? Fundamentalnya oke nggak sih? Kami akan ulas lengkapnya di head to head kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Oke, sepanjang 2024 ini banyak banget ketidakpastian. Abis drama nungguin turunnya suku bunga The Fed, abis itu ada drama lagi tentang ekonomi Cina yang ngasih stimulusnya setengah-setengah. Jadinya marketnya naik turun gitu. Tapi di luar itu ada nih sektor saham yang posisinya udah murah banget. Nah, sektor saham ini bisa murah karena disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dalam 2 tahun terakhir posisi suku bunga tinggi ini membuat kinerja fundamental sektor ini agak terbebani oleh suku bunga pinjaman. Karena sektor ini salah satu yang padat modal. Kalau mau ekspansi butuh modal gede, sehingga utangnya jadi lumayan gede juga. Kedua, sektor ini habis kena efek konsolidasi di sektor lainnya yang masih berhubungan ya. Jadi kinerja di 2023 tuh sempat merosot, tapi sekarang di 2024 udah lumayan naik lagi sih. Ketiga, sektor ini kena sentimen Starlink-nya Elon Musk, tapi 100% cuman asumsi yang nggak berdasar. Gara-gara Opung Luhut bilang nggak butuh lagi menara BTS, ya kali kan. Nah, karena udah ngomongin menara BTS, berarti udah tahu dong ini sektor apa? Yaps, ini adalah sektor menara telekomunikasi. Dan kami akan bandingkan dua emiten di sektor ini, yakni Tower dan Mtel. Kenapa nggak Tebik? Alasannya, valuasi saham Tebik itu udah paling mahal dibandingkan dengan Mtel dan Tower. Dan persaingan Tower dan Mtel ini udah mirip kayak mungkin BBCA dan Bank BUMN di sektor menara telkonya gitu kan. Nah, kira-kira jika dibandingkan mana ini yang lebih oke? Saham Tower ini jadi perbincangan juga nih, karena di 2021 sampai 2022 ini harga sahamnya lumayan kenceng ya, dia ada di 1000-an per saham. Bahkan pernah di 1600 per saham. Tapi pas 2023 tuh langsung jebol, turun hingga ke 600-an. Lah, kenapa bisa gitu ya? Nah, karena ada beberapa penyebabnya nih. Pertama, kinerja Tower dan emiten menara lain tertekan oleh konsolidasi ISAT dan Tri Hutchinson yang melakukan merger. Hasilnya ada penurunan kinerja keuangan di 2023. Tapi sekarang seperti yang udah aku bilang, udah mulai growth lagi. Lalu kedua, tingkat utang Tower tuh dianggap cukup tinggi dengan tingkat debt to equity ratio-nya di atas 1 kali, bahkan udah 2 kalian kali ya. Tapi utang Tower ini bukan digunakan untuk bertahan hidup kayak Friend gitu, tapi untuk ekspansi seperti akuisisi SUPR, IBST, sampai jaringan fiber optik. Dan Tower ini punya manajemen pengelolaan utang yang cukup bagus, kayak mengatur tingkat floating rate dan fixed rate 50-50. Karena gini, kelebihan utang dengan suku bunga floating rate itu mereka bisa melunasi lebih cepat, sedangkan yang fixed itu harus dilunasi sesuai dengan waktunya gitu kan. Nah, kayak sekarang mereka nih lagi mau red issue dengan target dana sekitar 9 triliun ya, yang mayoritas dananya digunakan untuk mengurangi tingkat utang di anak usahanya, yaitu Protelindo. Nah, jadi bagus atau enggak nih kalau begitu saham Tower yang lagi mau red issue ini gitu. Jika dilihat dari spesifikasi red issue yang beredar di keterbukaan IDX, Tower ini akan menerbitkan sekitar 20-25% saham baru. Tapi harga pelaksanaannya belum ada. Dan biasanya kalau red issue yang tujuannya untuk bayar utang tuh dinilai kurang menarik ya. Tapi kami menilai red issue Tower ini bisa menarik jika harga pelaksanaannya dikasih di harga bawah kayak 600-700 per saham. Alasannya, ekspansi Tower yang menggunakan utang ini akan terasa nanti jika ada penetrasi 5G yang meningkat gitu. Dan Tower ini akan menjadi lead market di sektor tersebut dibandingkan dengan emiten menara lainnya. Kalau dari sisi harga wajar sendiri, PBV justified-nya harga Tower tuh ada di 1094 per saham, tinggi ya. Nah, jika diambil PBV band dalam 5 tahunnya itu ada di 1153 per saham. Kalau dilihat dari rata-rata PBV sektoral antara Tebik, Mtel, dan Tower tuh ada di 851. Sehingga jika dibandingkan dengan harga per 8 Oktober 2024, harga Tower masih cukup murah. Apalagi kalau kemana ada yang beli di harga 600-an itu
harga the best lah pokoknya gitu kan. Nah, walaupun untuk dividen ini si tower ini emang agak kecil ya, karena dia juga lagi mau diekspansi, lagi banyak akuisisi dan sebagainya. Semoga aja pas hasil ekspansinya mulai terasa, mereka mau lebih royal bagi dividennya sehingga tingkat yieldnya menarik dan bisa mengerek harga dan memberikan keuntungan bagi investor existingnya gitu. Kedua, saham Mtel, anak usahanya Telkom nih. Untuk Mtel ini bisa dianggap sebagai lead jika membandingkan jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki. Tapi dari segi fiber optik, Mtel masih jauh di bawah tower. Overall, Mtel meningkatkan porsi menaranya setelah mendapatkan menara Telkomsel, pihak afiliasinya saat IPO di 2021 ya kalau nggak salah ya, agak lupa. Setelah itu tidak ada lagi aksi korporasi besar dari Mtel, walaupun kemarin tuh pas di bulan April sempat dikabarkan mau akuisisi IBST, tapi ternyata yang menang tender itu Tower. Walaupun dari manajemen Mtel dalam public expose di bulan Juni mereka mengungkapkan alasan kenapa nggak lanjut akuisisi IBST, katanya sih itu karena ada faktor sinergi dengan tower yang sudah ada tuh kurang signifikan kalau mau dilanjutkan aksi akuisisi, jadi mereka mundur begitu katanya, cuman yang nggak tahu ya. Nah, meski begitu ada beberapa kelebihan dari Mtel jika dibandingkan tower. Misalnya kita lihat dari kinerja per semester 1 2024. Nah, Mtel ini menjadi emiten menara dengan tingkat pertumbuhan pendapatan paling tinggi sebesar 7,75% dibandingkan dengan tower yang cuma 6,54%. Lalu dari sisi resiko kredit, debt to equity ratio Mtel ini masih cukup rendah, hanya 0,5 kali dibandingkan dengan Tebik dan tower yang udah 2 kali gitu. Nah, namun ya pendapatan si Mtel ini masih terkonsentrasi di sewa menara telekomunikasi dibandingkan dengan tower yang udah mulai terdiversifikasi ke pendapatan lainnya sekitar 10% sih, masih kecil juga sebenarnya kalau tower ya. Nah, walaupun beberapa kali dalam public expose di Juni Mtel tuh juga bilang mereka tuh sebenarnya juga ada sinergi loh dengan Starlink, seperti kerjasama dengan Telkomsat untuk layanan backhaul di remote area, terutama di kawasan pulau terpencil yang tidak dapat akses tower atau fiber optik. Nah, seperti tower sebenarnya, valuasi Mtel ini juga masih murah. Secara PE justified tuh harga wajarnya di 640, secara PBV justified di 680. Nah, secara PBV band 3 tahunnya itu di 815 dan secara PBV sektoral tuh di 1042 gitu. Ini level tertinggi banget. Saya lupa pernah nggak si Mtel pernah ke 1000 ya. Setahu saya sih nggak pernah gitu. Nah, kalau begitu lebih menarik mana nih, tower atau Mtel? Nah, jika dibandingkan keduanya, sebenarnya dua-duanya ini ya saham yang cukup bagus secara fundamental dan sebagainya gitu kan. Nah, Mtel bisa aja jadi menarik jika mulai ekspansi mengembangkan fiber optiknya sehingga bisa mengejar ketertinggalan dengan tower. Dan tower juga bisa jadi sangat menarik jika penetrasi 5G di Indonesia tuh sudah semakin meningkat. Nah, akhirnya dengan begitu aksi ekspansinya si tower yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir ini bisa mulai terlihat nantinya. Walaupun sektor menara telekomunikasi ini punya tantangan lainnya, yakni rencana konsolidasinya atau akuisisi merger Frame dan Excel. Jika itu terjadi, akan ada potensi periode perlambatan kinerja lagi yang akan terjadi setelah aksi konsolidasi Excel dan Frame itu rampung, kayak waktu kejadian Tri dan Isat gitu. Karena mereka akan ada efisiensi operasional dari operator seluler terkait kan. Nah, dengan pertimbangan ini kami sih cenderung lebih memilih tower yang punya value lebih dari sisi pengembangan penetrasi ke jaringan 5G tersebut gitu. Jika nanti misalkan penetrasinya naik ya tower yang paling siap, sedangkan mungkin Mtel dan Tebik akan berbenah dulu untuk meningkatkan jaringan fiber optiknya, karena kalau sepemahaman saya jaringan fiber optik itu membutuhkan penghubungan dari fiber to the tower FTTT gitu, sehingga jaringannya bisa lebih kuat dan stabil katanya gitu. Cuman teknisnya saya bukan orang telekomunikasi teknis gitu ya, perlu kita cek lagi gitu. Nah, walaupun begitu, Mtel bukan berarti wah tertinggal nih. Mtel bisa ngejar dengan berbagai cara. Setahu saya Telkomsel itu juga punya jaringan fiber optik, cuma perlu dikonfirmasi lagi yang luas. Kalau dia dapat warisan lagi kan lumayan tuh ya. Walaupun catatannya nih ya, bukan berarti tower nih nggak bisa dikejar oleh Mtel. Mtel bisa aja ngejar gitu, sehingga kita bisa bilang economic mode-nya si tower nih ya lemah sebenarnya. Karena ya tinggal ekspansi, tinggal beli ya bisa selesai, yang penting ada uang gitu kan. Tapi ya kami tetap lebih prefer tower.
Nah, kalau kamu lebih pilih tower atau MTA, coba sebutin jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus pantau website Mikir Duit untuk mendapatkan insight saham-saham paling kece.